Shalom semua. Shalom. Oke teman-teman, hari ini aku akan menyampaikan firman Tuhan dengan sesingkat-singkatnya. Wah, ini yang yes ini harus bertobat ini ya. Kalian ini gimana? Firman Tuhan sebentar kalian wah yes bertobat kalian di sini. Oke teman-teman, hari ini aku mau membahas tentang perjanjian. Kalau aku ngomong tentang perjanjian, kalau aku ngomong tentang janji, apa sih yang terlintas di pikiran kalian? Buat hati-hati yang tersakiti, buat yang udah enak makan janji, pastinya kalian memikirkan janji itu bukan sebuah harapan, tapi janji itu adalah sebuah kekecewaan. Kalau aku tanya di tempat kerjaku kepada teman-temanku, aku lagi mau beli janji jiwa nih. Guys, aku mau beli janji jiwa, siapa yang mau? Terus temanku menjawab, Kak, buat apa membeli janji-janji? Aku sudah kenyang makan janji-janji dari doi. Dia bilang, dah aku pikir kenapa lu baper, kan aku mau beli tos sama beli kopi ya. Nah tapi itu relate banget dengan kata-kata janji itu sendiri. Coba deh kalian pikirin tentang janji itu sendiri. Sebentar ya, aku mau buka catatanku supaya prepare-nya lebih enak ini. Tapi itu relate gitu dengan kita. Waktu kita mendengar kata-kata janji, janji yang sebenarnya kita harapkan daripada seseorang, kalau kita mengharapkan janji itu daripada seseorang, itu pasti yang terlintas dalam pikiran kita atau yang kita tahu itu adalah ya udah deh, dia bisa melanggar, dia bisa mengecewakan, dan kebanyakan malah kita ini mendapat kekecewaan daripada janji-janji itu sendiri. Bukan cuma mereka yang menjanjikan kita dan kita kecewa, tapi kadang kita ini juga mengecewakan oleh janji-janji kita. Iya gak sih? Betapa gampangnya manusia, betapa gampangnya kita ini mengumbar janji-janji yang kita belum tentu bisa tepati. Begitu juga dengan aku hari ini. Ada seseorang yang menjanjikan aku foundation. Citintin menjanjikan aku foundation. Jadi 2 bulan, enggak sampai 2 bulan, sebulan yang lalu ada orang berkata, Tiara aku punya foundation bagus. Karena warna kulitku kurang cocok, jadi nanti aku kasihkan kamu ya. Setiap hari aku menanti, setiap hari aku menunggu. Ya maklum ya, kalau aku yang beli sendiri, teman-teman aku kasih tahu ya cewek-cewek ini. Aku tuh kalau pakai foundation itu foundation Wardah yang ini, yang apa namanya, yang kemasan ekonomis yang harganya 18.000. Tapi beda cerita kalau aku menantikan yang dari punya Citintin dong ya kan. Muncrat, enggak mungkin yang 18.000 itu. Jadi kutunggu-tunggu janji-janji ini sepanjang hari. Nanti dia ingat, iya aku enggak wes ngasih kamu foundationnya. Oh belum Ci, abis itu dia masuk, aku pikir dia mau mengambil, ternyata dia lupa lagi. Nah seperti itu janji-janji. Begitu juga dengan diriku, ini versi aku kecewa ya kan. Nah ini versi aku mengecewakan. Hari itu aku, teman-teman udah tahu ya, Tiara ini lagi kuliah ini pendidikan agama Kristen. Pendidikan agama Kristen STT Keruso ya kan. Nah bulan pertama aku masuk kuliah dan Citintin bilang, Tir kamu mau tak sekolahin? Yes! Wah luar biasa banget, dulu aku nangis-nangis ya kan. Terus akhirnya kuliah, tapi di jalan aku mikir kayak apakah bisa Tiara ini menghadapi pelajaran itu gitu ya kan. Nah bulan pertama masih excited, ku dengarkan setiap pelajaran dan Zoom yang ada sampai Kak Wit bilang, rajin bener ya Tiara ini rajin banget loh, rajin mantap. Itu baru Zoom minggu-minggu pertama. Seiring berjalannya waktu 1 bulan, 2 bulan, tidak aku dengar lama-lama itu firman. Bukan cuma tidak aku dengar pelajarannya, aku juga tidak mengerjakan, itu Terry sudah ketawa-ketawa. Nah aku bilang oke gak apa-apa, semester ini mungkin Tiara tertinggal, Tiara belum mengerjakan ini dan Tiara belum mengerjakan itu, oke Ci. Oke teman-teman, aku berjanji semester 2 aku akan menjadi Tiara yang berbeda, Tiara yang lebih baik lagi, Tiara yang mengerjakan. Entah itu aku akan tanya ke Ade atau siapapun yang siap membantuku. Tapi di semester 2 ini aku janji akan menjadi pribadi yang berbeda.
Walhasil tetap hari ini tetap Erika yang mengerjakan tugas bahasa Ibrani saya. Yes! Itulah janji yang diucapkan dari mulut-mulut manis kita. Kita berpikir, enggak ada loh yang mau melanggar janjinya. Tapi apa, sebagai kapasitas manusia kita ini, kadang-kadang kita itu lupa. Kadang-kadang kita belum bisa memenuhi. Kadang-kadang kita itu melewatkan setiap janji-janji. Ayo, yang janji baca Alkitab 5 pasal. Dicap Titin kapok. Hari ini dapat apa? Wah, itu serem. Ya kan? Kadang manusia itu melewatkan, lupa, meninggalkan janji yang udah dibuat. Padahal hakikatnya janji itu adalah satu hal yang dibangun oleh satu orang dengan satu orang yang lain atau lebih, yang harus kita pertanggungjawabkan, yang harus kita tepati, yang harus kita genapi. Tapi apa? Kalau janjinya sama manusia itu mengecewakan. Tapi beda cerita kalau yang kita yang berjanji, yang berfirman, yang berkata-kata, itu Tuhan sendiri. Di dalam Alkitab ada ratusan bahkan ribuan janji yang Tuhan buat kepada umatnya. Di dalam Alkitab ada begitu banyak janji yang Tuhan ucapkan dan janji itu pasti iya dan amin. Tapi kayak gitu loh ya kita ini teman-teman. Udah tahu kalau Tuhan itu pasti menggenapi setiap janji, udah tahu kalau Tuhan itu pasti yang tidak pernah mengecewakan, tapi seringkali iman kita ini masih berstandar pada apa yang bisa kita lihat. Seringkali kita udah tahu jawabannya bahwa Alkitab, bahwa Tuhan itu menyediakan janji-janji yang tidak mengecewakan, tapi tetap aja seringkali kita melihat kepada janji-janji yang ini, kepada doimu, kepada mamahmu, kepada teman-temanmu. Nah, di Alkitab sendiri aku menemukan banyak tokoh-tokoh Alkitab yang mendapatkan janji-janji istimewa daripada Tuhan. Nuh, dengan dia mendapatkan pelangi dan perjanjiannya, ada Yoel, ada Daud dan semua orang-orang gagah perkasa yang mendapatkan privilege dan perjanjian dia kepada Tuhan. Namun teman-teman, ini yang mau aku bahas adalah di dalam setiap perjanjian itu ada legalitas. Itu ada hal yang harus kita penuhin seperti waktu kita membuat SIM. Oke Kak Lintang, mungkin Kak Lintang umurnya udah mencukupi buat membuat SIM. Atau mungkin Bernie, atau mungkin Terry. Tapi umur yang mencukupi dan bisa naik motor atau naik mobil itu enggak menjamin kita punya SIM. Kalau Cik Tintin ya udahlah ya. Umur dan kemampuan kita untuk menaiki kendaraan enggak menjamin kita punya SIM atau enggak. Karena apa? Karena untuk mendapatkan SIM kita harus isi legalitas data diri kita. Kita harus mengikuti tes A, B, C, D dan membayar. Membayar wajar maksudnya. Ini online enggak sih? Terus di dalam situ ada legalitas yang harus diisi agar kita bisa mendapatkan SIM dan kita bisa membawa pulang itu. Sama seperti perjanjian. Sebenarnya dalam perjanjian itu ada legalitas yang harus kita isi di dalamnya. Yaitu namanya adalah isi cawan. Kita sering ya dengar kata-kata isi cawan. Titin selalu bilang, isi cawanmu, baca Alkitab lebih, isi cawanmu, berbuat baik, isi cawanmu memberi 2.000 alat mandi. Yang ngisinya Bernie sampai ngeredek. Di dalam perjanjian ada legalitas, yaitu isi cawan yang harus kita isi karena itu adalah syarat supaya perjanjian itu bisa menjadi sah, supaya perjanjian itu bisa menjadi legal. Karena perlu kita tahu dan jangan kita lupakan, kenapa sih Kak harus pakai legalitas isi cawan segala untuk menggenapi setiap janji. Nah teman-teman, perjanjian yang Tuhan sediakan buat kita itu luar biasa ajaib, luar biasa banyaknya, dan si jahat gak pernah ikhlas, gak pernah setuju kalau itu gak sungguh-sungguh. Dia akan selalu menuntut kita hari demi hari, makanya
perlu yang namanya isi cawan supaya enggak ada yang bisa mengganggu gugat itu. Supaya enggak ada yang bisa mengganggu gugat setiap perjanjian. Nah, aku udah metani di Alkitab dan ya aku menemukan 35 perjanjian yang Tuhan buat dengan umat-umatnya dan kita akan bahas satu persatu hari ini. Bertobat aku bilang kok. Kenapa sih kalau lama, kalau bersesi-sesi itu langsung, gimana ini? Hari ini kita akan membahas 35, enggak. Di dalam Alkitab ada banyak banget dan ada seorang, dia bukan seorang gagah perkasa yang tinggi, badannya tegap, punya kekuatan luar biasa seperti Navin. Muda, yang berkarisma. Dia bukan seorang muda yang seperti Sharon yang kalau disuruh badminton bisa sampai jam 2 pagi. Ya itu tenaga luar biasa. Sharon. Dia seorang bapak tua yang dikatakan sebagai yang tetap kuat sampai akhir mengalahkan raksasa. Hari itu ada Kaleb yang secara mata dia mungkin bukan yang paling kuat, bukan yang paling muda, bukan yang paling perkasa, bukan yang paling berkemampuan. Tapi hari itu Kaleb mendapat perjanjian dan disertai Tuhan dengan begitu luar biasa. Seorang tua ini, Kaleb, menyelesaikan semuanya dan sampai akhir mengalahkan setiap raksasa dia. Tapi sebelum itu ada cawan, ada tetesan demi tetesan yang diisi setiap hari. Cawan yang pertama yang Kaleb isi adalah hidup sepenuh hati di dalam Tuhan. Yosua 14 ayat 8 sama-sama kita buka. Yosua 14 ayat 8. Sedang saudara-saudaraku yang bersama-sama pergi ke sana dengan aku membawa tawar hati bangsa itu. Aku tetap mengikut Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Dia bilang di waktu kepergian dia untuk mengintai, di waktu dia diperhadapkan dengan persoalan yang itu enggak mudah loh teman-teman. Engkau dan 12 pengintai diutus, engkau pergi dan engkau diperhadapkan dengan raksasa yang mengerikan, yang akan membunuhmu, yang lebih besar secara mata engkau lihat. Tapi hari itu Kaleb, dia mengisi cawannya dengan hidup seperti yang Tuhan mau. Dia mengisi cawannya dengan sepenuh hati tetap berpegang kepada Tuhan. Itu masih cawan yang pertama. Cawan yang kedua tidak memilih yang mudah dan instan. Cik Titin selalu bilang bahwa tanah yang di sebelah itu adalah Hebron. Hebron itu bukan tanah yang mudah. Dan mendapatkan itu, tanah sebelah itu juga tidak mudah. Iya kan? Kaleb memilih Hebron yang bukan tanah yang mudah. Kaleb menaklukkan Hebron yang bukan tanah yang gampangan. Tapi hari itu dia memilih yang susah. Cawan itu kembali diisi lagi. Dia diperhadapkan dengan kesetiaan dan sekali lagi dia kasih submit kepada pemimpin. Dia isi lagi cawan itu. Sampai akhirnya Tuhan menyertai bapak ini, orang yang mungkin sudah keriput, enggak seperti Ken yang ganteng. Enggak seperti kita ini anak-anak muda yang cocok ya kalau Yosua. Wow, Yosua. Gitu kan. Ganteng, gagah perkasa, memberhentikan matahari. Hari itu Kaleb yang kalau kita melihat secara mata mungkin nanti kita akan kecewa dan kurang ngefans gitu. Tapi dia yang dikatakan menghabisi setiap raksasa sampai akhir. Karena apa? Karena dia memegang janji dan itu dilegalisir dan itu ada legalitasnya. Dia mengisi setiap cawan. Bukan cuman Kaleb, ada Ruth. Orang yang sesuai garis keturunan itu enggak layak, orang yang bukan pantasnya menerima bagian Israel, tapi hari itu dia menjadi satu keturunan
dengan Tuhan Yesus dan Raja Daud. Karena apa? Cawan yang diisi. Ketika dia dikasih pilihan, kamu boleh pergi, kamu boleh hilang setia, kamu boleh suka-suka hidupmu, tapi dia memilih untuk setia melayani orang yang diurapi Tuhan. Setia melayani orang yang ditaruh Tuhan di atasnya. Cawan itu tetes lagi diisi. Ester yang berdiri buat satu bangsa, seorang wanita yang cantik-cantikan. Maksudku adalah, kalau ratu-ratu kita tahu definisi dari ratu-ratu itu adalah kemenyek, gitu kan. Paling dia bisanya apa sih? Bisanya menyenangkan rajanya. Menjadi yang cantik, bisa dilihat, bisa disombongkan. Ratu itu kan bagiannya kayak gitu ya. Tentara beda. Tapi kalau ratu, kita tahulah seperti itu. Tapi hari itu Ester, dia bukan cuma sekedar cantik-cantikan, dia mengisi cawannya yang dia tuh lemah lembut, tapi di dalamnya dia kasih yang namanya keberanian. Keberanian menghadap raja yang hari itu kalau Tuhan gak sertai, lewat juga. Merendahkan dirinya, berpuasa, membayar harga buat satu bangsa. Dan akhirnya Tuhan apa? Tuhan kasih perjanjian itu sama dia. Meterai engkau yang buat undang-undang, engkau yang tulis apa yang engkau mau, engkau yang buat apa yang engkau mau. Hari itu mungkin Valen, nih aku kasih apa yang kamu mau, tulis Len. Langsung menulis undang-undang buat anak-anak Komsel. Tapi perjanjian demi perjanjian itu ada karena cawan-cawan yang diisi. Begitu juga cawannya Tiara, cawannya Sike, cawannya Mita ada enggak? Cawannya kita semua yang masing-masing kita ini punya cawan kita teman-teman. Yang masing-masing kita ini punya perjanjian yang harus kita isi untuk itu tergenapi. Hari kemarin waktu doa remaja Cititin dapat penglihatan. Dia melihat Tuhan dengan terburu-buru, dengan tergesa-gesa, membawa begitu banyak kehormatan, begitu banyak membawa emas, membawa jubah, membawa yang ilahi pokoknya. Dan dia bilang sama Cititin, kamu mau seberapa? Dan dengan deredek, tapi bahagia, tapi excited. Tapi deredek juga dengkulnya. Cititin jawab, seberapa Tuhan mau membesarkan pelayanan ini. Seberapa Tuhan mau kasih untuk membesarkan rencana Tuhan di sini. Cititin bilang, tahu gak sih? Perjanjian itu personal. Hari itu Cititin dapat tentang perjanjian di mana Tuhan mau kasih semuanya. Tuhan mau kasih yang indah, Tuhan mau kasih, nah kamu mau buat bagi sabun 10.000, 5 juta orang, nyah kamu maunya seberapa? Tapi sebelum perjanjian itu ada, enggak gampang buat ngeplek noh. Aku tahu persis ya seberapa rekening yang dia punya dan seberapa yang dia kasih, yang dia taruh buat kota, buat kita ini. Dan itu enggak gampang buat ngisi cawan itu awalnya. Sampai di akhir Tuhan bilang, aku mau kasih kamu. Tuhan belum ngomong itu ke aku. Cawanku beda lagi. Tapi Cititin sampai di level di mana Tuhan bikin perjanjian sama dia, seberapa kamu mau, seberapa kamu bisa, aku akan kasih. Dari cawan yang sebelumnya Cititin isi tetes demi tetes, persepuluhan yang waktu dia kasih, dia punya anak loh 3. Dia punya kebutuhan, dia punya usaha. Tapi dia memilih untuk mengisi cawannya. Hubungan dan isi cawan yang aku maksud di sini itu sifatnya personal banget.
antara kamu, anak-anak sampai Kristen dan Tuhan. Antara Tiara dan Tuhan. Antara para pemain musik dengan Tuhan, dan itu sungguh personal. Antara Tante Dian dengan Tuhan. Itu sangat personal. Tempat ini kita ibaratkan itu sebagai ballroom kerajaan. Ibadah ini, itu ballroom kerajaan. Di mana semua orang berkumpul, semua orang dapat makanan, semua orang dapat yang terbaik, semua orang dapat musik yang terbaik, dapat hadirat yang luar biasa. Dan kau lihat Tuhan enggak? Engkau lihat raja, di ballroom istana engkau bisa lihat raja. Ibaratnya di sana mungkin ya. Engkau tetap bisa lihat raja dari kejauhan. Dan kau mendapatkan musik yang indah, dan kau mendapatkan makanan yang terbaik, dan kita berpesta di sini bersama menikmati itu. Tapi isi cawan menggenapi perjanjian itu sifatnya personal dan satu-satu. Engkau bukan melihat raja yang jauh di ballroom kerajaan dan kau bersukaria, tapi ini lebih lagi di mana engkau datang kepada ruang pribadinya raja. Dan engkau ngobrol. Engkau mungkin bisa membicarakan proyek. Kan? Tuhan bilang, raja bilang hari ini aku ada proyek ini 10 miliar. Kira-kira kamu, oh ya nih gini. Tuhan bilang, aku ada proyek BLK. Dan aku bilang, iya kita ambil aja. Yang berhasil buntung, tapi dia tetap memaafkan aku. Kayak gitu loh. Personal. Isi cawan nggak bisa rame-rame dan bersama-sama. Isi cawan itu tentang engkau dan Tuhan. Kalau Kak Lintang bilang agama itu adalah hubungan. Nah, isi cawan itu juga tentang hubungan kita dan juga Tuhan. Kak, zaman Daud udah berjuta-juta tahun yang lalu. Zamannya Kaleb udah berjuta-juta tahun yang lalu. Zamannya Ruth, zamannya Esther, itu waktu masih dinosaurus ada, Kak. Kakinya besar, badannya pendek itu. Enggak. Perjanjian yang mereka yang berjuta-juta tahun buat itu juga terjadi hari ini. Perjanjian dan cawan yang mereka isi berjuta-juta tahun yang lalu itu juga kita alami. Dan itu nyata, dan itu real, dan itu bisa terjadi. Aku mau cerita tentang yang ini lumayan lucu. Tapi aku sangat terberkati dan Tuhan bilang, aku adalah Allah yang enggak pernah melupakan setetes pun cawan yang kau pernah isi. Kak Tiara ini kan jomblo ya. Kristen Tiara Kusuma ini jomblo tapi tentu saja banyak yang suka WPD. Tapi aku ini kan jomblo ya teman-teman, aku ini single bahagia happy. Tapi yang kamu lihat hari ini Tiara yang di atas ini yang sok-sokannya enggak memikirkan lelaki, memang itu ya. Ya memang, tapi dulu aku juga pernah bucin. Tapi dulu zaman dahulu waktu dinosaurus juga masih ada, aku pernah menangisi laki-laki. Pernah juga dikonseling Cititin sama Cilinda, Tiara kamu ini kenapa? Putusin enggak? Kayak gitu. Pernah juga aku ini bodoh gitu. Tapi seiring perjalanan waktu, seiring Tuhan membentuk aku, entah sejak kapan aku melupakan cinta-cintaan itu. Entah sejak kapan aku udah enggak peduli. Dan aku memulai memasukkan Sike dalam hatiku. Bukan Louis, bukan Stephen, bukan Edward, bukan siapa itu yang aku masukkan. Sike aku masukkan dalam hatiku. Seiring berjalannya waktu aku memulai membuang crack di hatiku yang bilang aku kurang kasih sayang. Semakin aku kurang kasih sayang, aku semakin memasukkan Putri dalam hatiku. FOG dalam hatiku. Kita. Dan entah sejak kapan aku udah lupa membuang semua keperluan hatiku ini. Dan aku ganti dengan yang Tuhan mau masukkan dalam hatiku.
Tapi tiba-tiba teman-teman, waktu Pastor James datang, di doa, Pastor James doa, dia sudah bernubuat, dia sudah memberkati dengan sangat luar biasa. Di tengah-tengah dia bilang apa? Kamu akan mendapatkan laki-laki yang sebanding nantinya dengan kau. Lah, ini doanya, kenapa bisa jadi begini? Aku terkaget tapi juga kayak, loh, amin, amin, amin gitu kan Tuhan. Chris Hemsworth gitu ya boleh lah ya. Nah, tiba-tiba Pastor James berdoa dan dia bilang kamu akan mendapat cowok, intinya cowok yang baik, yang luar biasa. Terus aku dalam hati bilang, oke, amin gitu kan, dia tetap aku aminkan semuanya itu. Dan ini bukannya aku terus kayak punya pacar, bahkan udah gak kepikir gitu. Tapi aku mau cerita ke kamu, kalau Tuhan sediakan buat aku, dia pasti juga sediakan buat kalian. Jadi nak, teman-teman ini ya yang masih membingungi bagaimana, lu gak didoain kan lu sama Pastor Jam dapat yang terbaik. Mamahku sampai rumah cerita, Cik Linda dulu ya didoain kayak ngono kak untuk Eko Agus. Luar biasa. Maksudku ku Agus kaya. Begitu. Nah, maksud ya, Tuhan itu gak pernah melupakan setetes cawan yang pernah kamu isi di dalamnya. Bahkan nanti waktu kamu udah lupa, dia ingat dan dia memperhitungkan apa yang udah kamu isi. Tian mungkin mengisi cawannya dengan punya kakak yang super gak jelas seperti aku menyadari. Atau mamaku yang punya anak beban, aku ini yang makannya banyak sekali. Ya, Tuhan selalu memperhitungkan itu bahkan sampai sedetail itu. Sampai aku pun terkaget-kaget, wah waktu Pastor Jam doa itu aku gak memikirkan. Tapi tadi malam waktu kita sama-sama doa remaja, kemarin Jumat, Tuhan ingetin doa itu dan dia bilang, aku Tuhan yang gak pernah ngutang. Janji sama dengan hutang ya kan. Janji sama dengan hutang. Kalau kita ini ngutangan, janji suka lupa, janji suka itu, foundation. Ya. Tapi Tuhan, itu Allah yang gak pernah utang dan gak pernah lupa dengan setiap cawan yang pernah engkau dan aku isi. Tuhan adalah Raja yang mempersiapkan setiap perjanjian itu dengan spesifik. Seperti apa yang engkau pernah isi. Seperti apa yang engkau pernah lakuin. Jadi salah kalau ikut Tuhan melas. Ikut Tuhan engkau bilang, ibadah yuk terus aturannya banyak kak, gak asik. Siapa bilang, nih aku didoain, dapat jodoh yang terbaik. Asik, aku bilang. Udah tahu aku future husband aku. Ikut Tuhan itu bagian terindah dan cheat paling jos, aku bilang. Hari itu ada cawan yang diisi oleh Tiara. Dari dulu teman-teman, aku tuh suka bacor kayak gini, aku suka ngoceh, ngomong, menghibur gitu ya. SKSD gitu, dari dulu aku paling suka. Sampai di SMP, pokoknya aku cocok deh dengan kegiatan-kegiatan yang dispen gitu ya, yang pergi, yang lomba-lomba yang ijen gitu yang gak ngerjain tugas matematika apa, itu aku suka. Nah hari itu sampai akhirnya dari bakatku ngacah ini, guruku melihat, wah ini bisa ini, dibuat presentasi, suruh presentasi cocok ini. Ya akhirnya aku dibawa buat lomba kesini dan kesana, dan sampai aku menang ini, best speaker se-provinsi loh, wah. Speaker, dari dulu suka gitu, ngomong gitu. Sampai akhirnya waktu aku kuliah, waktu aku lulus kuliah aku pengen, jadi tahu, Tiara pengen jadi diplomat sih, ngomong gitu kan, diplomat, Jerman, Indonesia untuk Jerman gitu kan misalnya, keren, jadi diplomat mau ngomong gitu. Tapi, itu tadi ya, ternyata Tuhan bilang, kamu ini loh, apa ini dulu, kamu di sini sih bersama-sama.
dengan FOG, kamu di Blora sih, kamu tertanam dan tertancap di Blora dulu. Terus aku bilang, iya dengan air mata, iya Tuhan gak apa-apa. Tapi kamu tahu, dari mimpiku yang dulu cuma mau ngomong di seminar anak SMA itu, yang aku bayangin di otak aku tuh jujur ya, aku mau kuliah tuh cuma mau apa ya, cuma mau mejeng, gengsi, terus ketemu dari sesama mahasiswa, nanti aku akan jadi best speaker lagi gitu kan. Dari mimpiku yang sedangkal itu, hari ini Tuhan lihat lagi dan ingatkan aku lagi bahwa setiap tetes isi cawan yang pernah dilakuin itu Tuhan gak pernah lupa. Tuhan hari ini aku bawa aku bukan cuma ngomong sama sesama umurku. Tuhan hari ini bawa aku ngomong, keahlian aku buat ngoceh ini sampai kepada jenderal-jenderal, sampai kepada artis demi artis, sampai kepada pemimpin, penjaga negeri yang enggak kaleng-kaleng. Halo Ibu, udah seperti bestie kita. Bahkan enggak cuma itu, maksudnya yang mimpiku, yang dangkal itu, Tuhan bilang buang, itu terlalu cemen, buang, itu terlalu cemen. Kamu ngomong sama petinggi-petinggi itu, aku pikir untung Tuhan telepon ya. Itu kalau berhadapan langsung ini, udah gak kuat sekalah-kalah apa. Bayangin, Tiara ini ngomong, bisa sampai dirangkul Pak Erick Thohir. Kalian belum pernah pasti. Isi cawan kalian. Isi terus aku, Tuhan bilang, aku mau Tuhan juga isi lebih lagi. Si Titin bilang, hari ini Tuhan tergesa-gesa datang membawa sebongkok yang ajaib, membawa emas, membawa yang luar biasa. Dan Tuhan bilang sekali lagi, dengan tergesa-gesa mau memberikan kepada engkau dan aku. Tapi semua itu ada legalitasnya. Semua itu seberapa kamu berani buat isi cawan, gerojok setiap cawanmu. Dan aku, percayalah, Tuhan gak pernah lupa setetes cawan pun yang pernah engkau isikan. Hari itu ada seorang raja yang punya 4 istri. Raja punya berapa? Ojo angop ae, jawab. Raja punya 4 istri. Dan hari itu raja ini mulai sakit-sakitan dan dia mulai berada di ambang kehidupannya. Dan dia bilang, sepertinya aku takut ini kalau aku harus meninggal sendirian. Akhirnya dia tanya kepada istrinya yang terakhir, yang nomor 4. Pemain musik boleh maju ke depan? Supaya lebih dramatis ini, closinganku. Enggak. Raja itu punya 4 istri dan dia tanya kepada istrinya yang terakhir. Dan dia bilang, istriku yang paling aku sayang, istri yang terakhir ini adalah istri yang paling dia sayang, yang paling dia kasih perhiasan yang berlimpah, yang paling dia dandanin dengan itu, maklum istri muda ya kan. Dan dia tanya, mau enggak engkau pergi ke akhirat bersama-sama dengan aku? Istri keempatnya bilang, enggak, aku enggak mau pergi denganmu, aku enggak bisa pergi denganmu. Lalu sang raja menanyai istri yang ketiga yang menjadi kebanggaannya, yang dia bawa, yang dia pamer-pamerkan, yang dia sanjung-sanjung. Dia tanya kepada istri yang ketiga, istriku, maukah engkau ikut bersama-sama dengan aku? Dan istri yang ketiga bilang, enggak. Setelah engkau mati, aku harus menikah lagi. Istri yang ketiga bilang seperti itu. Dan sang raja menanyakan hal yang sama kepada istri yang kedua. Istri yang selalu bersama-sama dengan dia dan mengikuti kemana dia pergi. Kira-kira jawabannya apa? Jawabannya sama.
Si istri yang kedua itu bilang, maaf, aku gak bisa ikut bersama-sama dengan engkau, tapi aku akan membuat acara pemakaman buatmu dan hadir di pemakaman. Lalu tiba-tiba ada suara pelan dan berkata, aku mau ikut kemanapun engkau pergi. Aku mau ikut menemani engkau bahkan ke alam baka sekalipun. Dan itu adalah istrinya yang pertama. Perumpamaan ini adalah ngomong tentang aku dan kamu, teman-teman. Kita semua ini punya 4 istri. 4 suami, 4 istri. Kita punya hal ini, kita punya 4 ini. Istri yang terakhir itu ngomong tentang tubuh kita, badan kita ini loh. Yang setiap hari kita poles, yang setiap hari kita mau orang lihat kita cantik, orang kita lihat kita ini berharga dan istimewa. Tubuh kita ini waktu kita nggak ada, kita nggak bisa bawa dia ikut sama kita. Istri yang ketiga ngomong tentang harta benda apa yang kita punya, prestasi yang kita punya mungkin. Waktu kita nggak ada, harta benda ini menikah dengan orang lain. Dia harus diwariskan kepada yang lain. Kita nggak bisa bawa itu. Istri yang kedua juga sama, itu ngomong tentang teman-teman dan juga keluarga kita. Mereka sayang, mereka cinta kita. Tapi waktu kita pergi pun, mereka nggak bisa bersama-sama dengan kita. Tapi yang istri yang terakhir itu adalah roh kita, jiwa kita. Yang paling jarang kita rawat, yang paling jarang kita ingat. Makanya kenapa jadi selalu bilang, baca Alkitab lebih. Dia selalu ngomel waktu doa pagi, baca Alkitab lebih, baca firman Tuhan lebih, baca janji-janji Tuhan lebih. Selalu ngomel seperti itu. Tahu kenapa? Karena itu ngasih makan jiwa kita, karena itu ngasih makan roh kita, yang jadi sumber kehidupan. Orang hidup sekarang ini tuh gak cuma lihat fisikmu kok. Mereka tuh lihat gelombangmu. Dari mana kita bisa dapat itu? Dari isi cawan. Lakuin, baca firman. Lakuin persoalan pribadimu dengan Tuhan. Aku udah bilang dari tadi ya, isi cawan tiap kita tuh berbeda. Makanya perlu hubungan. Yang engkau bawa di akhir, itu bukan tubuhmu, bukan hartamu, yang harta orang tua yang kau banggakan, tapi yang di dalam, yang engkau jalin setiap hari waktu engkau pagi engkau menyembah Tuhan dan kau tahu isi hati Tuhan, itu sumber kehidupan. Tuhan kita gak pernah utang. Tuhan kita adalah Allah perjanjian yang menggenapi, yang melakukan, yang memberikan yang terbaik buat aku dan kamu. Ikut Tuhan itu adalah adrenalin paling seru. Ikut Tuhan itu privilege. Seberapa engkau mau terima, hari-hari ini seberapa engkau mau dapat, hari ini seberapa engkau mau minta sama Tuhan. Nah, aku berdoa kita semua bisa berdiri dan bilang, seberapapun Tuhan mau grojok-grojok aku siap mengisi seberapapun cawan yang kau sediakan. Seberapapun cawan yang ada aku siap. Karena aku juga siap melihat terobosan dan keajaiban bersama-sama dengan Tuhan. Aku siap melakukan yang mustahil. Aku siap melakukan yang anak seumurku ini enggak lakuin. Tiara ngomong sama barisan jenderal-jenderal di kepolisian dan juga kepemimpinan negeri. Tuhan memperhitungkan kok. Punyamu, punyaku. Bahkan jutaan tahun lalu orang-orang di Alkitab ini udah bersaksi sedemikian hebat. Dan itu bukan cuma omong kosong. Firman itu hidup. Dan seberapa hari ini engkau mengaminkan itu. Engkau mengaminkan setiap janji. Engkau mengisi setiap cawan. Engkau melihat yang ajaib. Amin.